Kalian tahu nggak, faktor terbesar kamu tidak bisa menggapai mimpimu? Bukan orang tuamu, bukan lingkunganmu, dan bukan uangmu. Tapi rasa takut. Hidup baru dimulai ketika kamu keluar dari zona nyamanmu. Waktu itu saya lagi dalam perjalanan untuk mendaki Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Puncak ketiga dari 7 puncak tertinggi di dunia. Dan puncak pertama yang saya daki dalam perjalanan saya menaklukkan 7 puncak tertinggi. Dan tentunya puncak yang paling murah. Buat satu orang kurang lebih cuma butuh 150 juta. Itu saya pakai tour guide yang VIP dan porter kurang lebih 12 orang. Waktu perjalanan dari Indonesia, saya sangat excited. Tapi ketika saya melihat Gunung Kilimanjaro dari jauh, saya mulai takut. Puncak gunung itu ditutupi salju, yang saya yakin pasti sangat dingin. Saya pun sempat ngeblank karena membayangkan gimana jika nanti saya mati di gunung itu. Akhirnya guide-nya pun menanyakan kepada saya apakah saya jadi mendaki atau tidak. Saya bilang, "Bentar Pak, saya ngerokok dulu." Sambil ngerokok, saya liatin gunungnya, dan ada suara di kepala saya yang bilang, "Enggak, kamu enggak akan bisa mendaki gunung ini." Tapi tiba-tiba saya tersadar dan teringat pengalaman pertama saya mendaki. Dan saya sadar bahwa kayaknya enggak semenyeramkan seperti apa yang saya pikirkan. Dan akhirnya saya mantap untuk jadi mendaki. Dan semenjak itu, dunia saya berubah. Pernah nggak kalian berpikir, saya nggak bisa keluar dari kerjaan ini karena saya nggak yakin saya akan dapat pekerjaan yang lebih bagus? Atau saya takut untuk memulai hubungan lagi karena saya takut terluka lagi? Dan berbagai macam pemikiran negatif lainnya. Kalau setiap saya berpikir negatif atau takut, saya akan mengambil nafas panjang dan bilang kepada diri saya sendiri, itu semua nggak semenyeramkan seperti apa yang kamu pikirkan. Oke, saya jadi teringat sebuah cerita dari teman saya yang seorang relawan. Dia dapat panggilan dari orang bahwa ada KDRT di sebuah daerah terpencil. Mungkin kalian heran kenapa orang ini nggak lapor polisi aja. Tapi kita semua tahu, mungkin kalau terkadang lapor polisi itu prosesnya malah tambah ribet dan mungkin membahayakan si pelapor. Oke, lanjut. Teman saya pun bersama tim relawannya datang ke desa itu untuk menyelamatkan wanita yang di KDRT. Ketika sampai di sana, si wanita ini masih muda, 18 tahun, dan ternyata dia nggak cuma dikerasi secara fisik, tapi secara emosional juga. Wanita ini badannya banyak sekali memar dan luka, bergetar setiap saat, dan nggak berani melihat mata teman saya. Di wajahnya terlihat jelas ketakutan, anxiety, dan rasa malu. Dan ketika teman saya menawarkan bantuan, wanita ini menolak dan kembali kepada suaminya. Seminggu sekali tim relawan datang ke rumah wanita ini, tapi selalu ditolak. Dan memar di tubuh wanita ini semakin bertambah. Meski wanita ini tahu kalau dia harus pergi dari suaminya, tapi dia juga takut dengan dunia luar. Karena dia sudah menikah dengan suaminya sejak dia umur 14 tahun, dan kehidupannya pun selalu bergantung pada suaminya. Dan dia nggak yakin dia bisa hidup mandiri setelah pergi dari suaminya. Akhirnya teman saya nggak sabar. Setelah bukti terkumpul cukup, dia lapor polisi dan akhirnya bisa melepaskan wanita itu dari suaminya. Wanita itu dibantu oleh para relawan untuk menghilangkan traumanya. Dan setelah 3 bulan konseling dan pelatihan, keajaiban datang. Wanita itu mulai percaya diri lagi dan mendapatkan kehormatannya kembali sebagai manusia. Melangkah keluar dari rasa takutnya, anxiety, dan rasa malu. Mendapatkan pekerjaan baru sebagai kasir di sebuah toko sembako, dan akhirnya bisa hidup mandiri. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari wanita ini? Yaitu, setelah dia mengalahkan ketakutannya, dia bisa menjalani kehidupan baru. Mungkin kisah wanita ini terlalu ekstrim untuk dijadikan contoh. Karena saya ngerasa relate dengan wanita ini, dan mungkin kalian juga. Kalian pasti pernah takut untuk melakukan atau memilih apa yang kalian suka.
karena mungkin takut terhadap tekanan, kritik, dan kegagalan. Mungkin nyari pekerjaan yang lebih bagus, memulai sebuah usaha baru, atau mencari pasangan. Kalau saya dulu ketakutan untuk menentukan masa depan. Bapak saya seorang TNI, beliau sangat keras dan bagi beliau, seorang anak itu akan sukses ketika dia jadi PNS atau dokter. Tapi jujur, saya sendiri gak minat untuk jadi PNS atau dokter. Tapi setiap hari, dari saya masih muda, saya dipaksa untuk olahraga dan belajar. Kalau saya nggak mau, saya bakal dipukuli. Semakin sering saya dipukul, semakin saya kebal. Hingga akhirnya ketika lulus SMA, saya memutuskan untuk masuk kuliah. Dan masuk di jurusan psikologi. Waktu itu jujur saya takut. Tapi itu semua tidak semenyeramkan seperti apa yang saya pikirkan. Mentok-mentok ya paling saya cuma dipukuli. Nggak mungkin kan saya dibunuh sama bapak. Oke, apapun ketakutanmu, saya paksa kalian untuk memberanikan diri dan melangkah keluar dari zona nyaman. Seperti apa yang saya dan wanita itu lakukan. Dan saya yakin kalian akan berhasil. Ingatlah, semua itu tidak semenyeramkan seperti apa yang kamu pikirkan. Dan kalian harus tahu bahwa kalian itu jauh lebih kuat dan lebih siap dari apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian sendiri. Saya jadi teringat sebuah cerita lain tentang melangkah menuju ketidakpastian. Cerita ini dari salah satu klien saya, sebut saja si A. Dia konsultasi bisnis ke saya, tapi anehnya dia sendiri tidak ada ide dan keberanian untuk memulai berbisnis. Setelah muter otak berkali-kali, akhirnya kita berdua menemukan apa yang dia takutkan. Dia hidup dengan sangat nyaman. Hidupnya selalu lancar dan berhasil dari dia kecil. Dan pada saat itu dia bekerja di sebuah perusahaan besar di Indonesia dengan jabatan yang tinggi. Kerjanya juga enak dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Gajinya juga banyak banget ya menurut saya. Waktu itu seingat saya setidaknya lebih dari 30 juta. Tapi setiap sesi konsultasi, bukannya kita malah bahas bisnis, tapi dia selalu sambat atau komplain tentang pekerjaannya dan kehidupannya. Karena hidupnya dari kecil selalu lancar, dia tidak pernah mengalami kegagalan, dan akhirnya dia menjadi takut kepada kegagalan karena itu. Hingga pada suatu hari, saya ditelepon dia. Pak, saya mau ngasih kabar. Beberapa hari ini saya ketemu psikolog, dan saya semakin mantap untuk melangkah. Rencananya siang ini saya mau resign. Saya pun kaget, saya bilang, loh, yakin mas? Terus rencanamu selanjutnya apa? Dia bilang, jujur pak, ini pertama kali di kehidupan saya dalam kondisi nggak punya rencana apapun. Jujur saya takut, tapi jujur juga, saya juga excited. Sore ini boleh ketemu pak? Saya ingin konsultasi beberapa hal tentang bisnis yang saya pikirkan. Sore itu pun kita ketemu dan akhirnya menemukan konklusi bahwa dia akan lanjut S3 sambil menjalankan sebuah usaha kelas menengah dan belajar untuk terjun ke pasar saham. 2 tahun kemudian setelah dia kembali dari luar negeri, dia jadi klien saya lagi. Dan saya bisa melihat bahwa dia hidup bahagia karena dia menjalani kehidupan yang dia inginkan. Dari seorang pekerja kantoran, dia lulus S3, jadi trader hebat dan bisnismen hebat. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Seperti cerita saya, wanita itu dan teman saya si A. Kita semua punya ketakutan kita masing-masing kepada ketidakpastian terhadap masa depan. Meski saya sering bilang bahwa kalian harus sadar terhadap realita dan bahwa hidup itu tidak adil. Dan ada kemungkinan ketika kalian mempertaruhkan segalanya untuk mengejar mimpi atau kehidupan yang kalian mau, meski tidak ada jaminan bahwa kalian akan berhasil, tapi ingat, itu semua tidak semenakutkan seperti apa yang kalian pikirkan. Dan meskipun nanti kalian gagal, itu bakal worth it. Karena kalian gak akan ada penyesalan. Oke? Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.